Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Salam sehat dan sukacita menyambut bimbingan dan pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik, sungguh amat baik. God is good. It is very so good. Tuhan itu gembalaku, demikian Raja Daud berkata. Dia pemimpinku yang menuntun aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dia memberikan apa yang saya butuhkan dalam hidup ini. Dan itulah juga yang kita harapkan dan doakan kepada Tuhan, supaya dialah yang menuntun perjalanan hidup kita ini. Tidak ada sesuatu yang tidak lengkap. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Saudaraku yang kekasih, mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari Minggu ini, Minggu 18 sesudah Trinitatis, tanggal 11 Oktober 2020. Tertulis dalam Injil Markus, pasal 10, ayat 35 sampai 45. Yang berbunyi demikian. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Saudara yang kekasih, dari Injil tadi kita melihat bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan menuju Yerusalem. Orang banyak menyambut Yesus dan berteriak, Mesias, anak Daud, jadilah raja, pemimpin kami. Tetapi Yesus melihat bahwa ke Yerusalem bukan berarti untuk menerima kekuasaan. Ke Yerusalem itu berarti penderitaan dan bahkan akan sampai kepada kematiannya di kayu salib. Dia akan ditangkap oleh imam-imam kepala dan juga akan diolok-olok, dan dia akan disesah dan dihukum sampai kematiannya di Bukit Golgota di kayu salib itu. Itulah
arti Yerusalem bagi Yesus pada saat itu. Tetapi murid Yesus tetap melihat bahwa Yesus sebagai Raja yang berkuasa, yang memerintah. Dan untuk itu, dua orang muridnya, Yakobus dan Yohanes yang disebut juga anak-anak Boanerges, meminta kepada Yesus, kalau Yesus sudah duduk dalam kemuliaannya, supaya mereka ditempatkan, yang satu di sebelah kirinya, yang satu lagi di sebelah kanannya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus berkata, itu bukan aku yang menentukan. Tapi siapa yang mengikut aku, dia harus mampu dan berani untuk meminum cawan dan juga ikut dibaptis dalam baptisan penderitaan. Namun Yakobus dan Yohanes tetap berkata, biarlah kami ditempatkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan untuk masa depan. Saudaraku yang kekasih, murid-murid itu ingin ditempatkan pada posisi yang terhormat, mulia, berkuasa, dan memerintah. Ingin dalam posisi tertentu, ingin memerintah dan menguasai. Namun Yesus berkata, kita bukan seperti itu. Kita harus memulai pelayanan dari bawah, dan karena kita melayani, maka kita akan dihormati. Saudaraku yang kekasih, manusia cenderung ingin duduk dalam posisi menguasai dan memimpin orang-orang yang lain. Bahkan lebih kejam lagi dari situ, Thomas Hobbes berkata, Homo homini lupus, manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Mau menerkam, mau menguasai, mau mengatur segala-galanya. Saudara yang kekasih, ternyata murid-murid itu, murid yang lain maksud saya, marah besar kepada Yohanes dan Yakobus. Pertanyaannya, kenapa mereka marah? Karena mereka juga punya keinginan yang sama, menjadi pemimpin yang berkuasa dan dihormati. Mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kenapa? Karena mereka juga ingin seperti apa yang diminta oleh mereka itu. Mereka sama-sama murid, tetapi beda-beda tipis barangkali keinginan mereka. Mereka satu kelompok, sama-sama murid Yesus, pengikut Yesus, tetapi mereka marah karena kedua temannya tadi, Yakobus dan Yohanes, cepat-cepat meminta kepada Yesus untuk posisi yang terhormat itu. Mereka marah karena mereka merasa didahului dan kepentingan mereka dibelakangkan. Ada ungkapan sekarang ini yang berbunyi, sesama bis kota, janganlah saling mendahului. Biarkan yang di depan berjalan di depan, karena rezeki juga pasti ada bagi bis kota yang ada di belakang. Tetapi murid-murid ini marah kepada temannya karena mereka lihat ada yang sesama mereka tapi saling mendahului, menyampaikan permohonannya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, apa sebenarnya beda gereja dan dunia ini? Gereja harus menggambarkan
kepemimpinan yang menghamba, yang melayani untuk kebahagiaan semua umat. Kenapa? Karena umat itu adalah milik Tuhan. Gereja itu juga adalah milik Tuhan. Bukan seperti tradisi dunia, jabatan untuk menguasai, untuk mengendalikan. Dan karena itulah topik khotbah kita pada saat ini berbunyi, jadilah pemimpin yang menghamba. Dalam bahasa Batak disebut naposo nagabe pangului. Jadilah pemimpin yang menghamba, pemimpin yang merendahkan hati, pemimpin bukan memerintah tapi melayani. Saudara, untuk itu ada beberapa hal yang menjadi masukan bagi kita pada kesempatan ini. Yang pertama, jadilah pemimpin yang melayani. Pelayan yang benar itu mau melaksanakan tugasnya dengan tulus, jujur, dan rendah hati. Rapih dan bersih penampilannya, ramah wajahnya, dan cekatan dalam pelayanannya. Cobalah kita lihat pelayan di restoran atau di rumah makan, di supermarket, bahkan sampai di pom bensin. Mereka itu adalah pelayan yang cekatan, ramah, dan selalu berkata, apa yang dapat saya bantu untuk Bapak, untuk Ibu. Itulah pelayan yang sesungguhnya, yang sejati. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya hal kepelayanan ini juga nampak dalam keluarga. Maksudnya orang tua harus menjadi pelayan untuk anak-anaknya. Orang tua bukan mengomandoi untuk ditakuti, tapi melindungi, mengasihi, dan menghargai. Bapak dan ibu bersikap sebagai sahabat, guru, dan pelindung untuk anak-anaknya. Hal yang lebih utama lagi harus dinampakkan dalam gereja, dalam pelayanannya, dan ketulusannya melayani, dalam doa-doanya, doa syafaatnya, dan kerendahan hatinya untuk melayani anggota jemaat. Dan sebaliknya juga anggota jemaat harus menghormati dan juga mendoakan pelayannya di gereja. Saudaraku, satu hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kepelayanan ini. Dia berkata pada ayat terakhir dari khotbah kita tadi, dari Injil itu. Pada ayat 45 Tuhan Yesus berkata, karena anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi semua orang. Bahkan pada ayat-ayat sebelumnya, pada ayat 43 umpamanya, kita mendengarkan bahwa barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, demikian Yesus berkata, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan saya paham, itulah kepemimpinan yang menghamba, yang mendahulukan pelayanan, bukan kekuasaan, yang menunjukkan pelayanan dan keteladanan, bukan menguasai dan mengomandoi. Melayani dan menghargai, maka orang lain juga akan menghormati siapa kita dan menghargai pelayanan-pelayanan kita. Pesan yang kedua memintakan kita supaya hidup rendah hati. Hiduplah rendah hati. Manusia cenderung sombong dan tinggi hati. Berbuat sesuatu
supaya namanya ditinggikan dan dipuja-puji orang. Kita lihat manusia-manusia di Sinear. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 11. Manusia-manusia di Sinear itu berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Oh, rupanya nama ini sangat penting dan sangat-sangat perlu. Marilah kita membangun menara yang tinggi sampai ke langit supaya nama kita juga disebut-sebut orang. Saudaraku, membangun dan memiliki untuk dinikmati itu sangat bagus dan tepat. Tetapi membangun dan memiliki supaya dilihat orang, itu yang menjadi persoalan. Bergaya sesuatu supaya dilihat orang. Melengkapi dirinya mulai dari make-upnya, pakaiannya, aksesorisnya. Kalau untuk dinikmati itu sangat indah. Tapi kalau itu didasari supaya dilihat orang, supaya hebat, supaya dipuji-puji, itu yang menjadi pertanyaan. Dan kita diingatkan, janganlah kita mencari pujian-pujian yang seperti itu. Marilah kita hidup tulus dan rendah hati. Apa yang kita lihat dalam Kejadian di Sinear itu? Tatkala Tuhan melihat dari atas bagaimana keinginan dan maksud daripada manusia-manusia di bumi ini di Sinear itu, maka dikatakan Allah turun dan mengacau balaukan bahasa mereka, komunikasi mereka. Tuhan tidak setuju dengan sikap manusia yang seperti itu. Maka dia datang dan mengacaukan pergaulan, bahasa, komunikasi satu dengan yang antara lain. Dan jadilah kacau balau tempat di Sinear itu. Dan itu disebut Babel. Tempat yang kacau balau. Beda dengan Bibel yang menggambarkan keindahan dan ketulusan. Saudara yang kekasih, hiduplah dengan rendah hati, taat pada Tuhan, dan mau melayani orang lain. Hiduplah rendah hati, taat pada Tuhan, dan mau melayani orang lain. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 dan seterusnya. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Meniru Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya itu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Dan karena itu dia ditinggikan dan membuat namanya di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesuslah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Saudara yang kekasih, sampailah kita kepada pesan yang ketiga. Tirulah Yesus dan mulailah berbuat baik. Mulai berbuat baik dan jangan menunggu orang lain berbuat baik bagi kamu. Suatu ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia berkata, kalau aku yang kamu sebut guru dan Tuhan membasuh kakimu, maka kamu pun harus
saling membasuh kakimu. Yohanes pasal 13, 14 sampai 15. Saudara, contoh ini mendidik kita untuk rendah hati dan berbuat baik, dan itu akan diingat orang lain dan mereka akan menghormati kita. Munculnya wabah pandemik COVID-19 ini membuka mata kita bahwa kita sebenarnya tidak mampu untuk menghadapi COVID-19 ini kalau kita tidak taat kepada protokol-protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itulah yang ditentukan oleh petugas kesehatan untuk kita saat ini. Kita juga melihat akibat daripada penyebaran pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kena PHK, ekonomi susah, untuk kebutuhan sehari-hari pun susah, dan banyak orang yang terpapar oleh karena virus ini. Banyak juga orang yang sudah meninggal. Tetapi kita juga belajar untuk berbuat baik, seperti para dokter, perawat, tenaga-tenaga sukarelawan yang rela memberikan hidupnya berbakti untuk menolong orang-orang lain yang sedang menderita. Pelayan yang baik itu mengutamakan keselamatan orang lain, bukan mengutamakan dirinya sendiri. Dan itulah pelajaran yang dapat kita tangkap dari peristiwa ini. COVID ini telah menghantar kita untuk melihat makna kehidupan. Bahwa kehidupan bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan kita. Tapi kehidupan ialah bila kita mau memberikan diri kita juga untuk orang lain. Yang kita sebut dalam khotbah ini pelayanan. Pelayanan yang membangkitkan sukacita. Pelayanan yang boleh memberikan kehidupan bagi orang-orang yang kita layani. Saudara yang kekasih, saya akhiri renungan ini dan saya kutip satu lagu dari Kidung Jemaat 438 atau buku ND HKBP 806. Apapun juga menimpamu, ahapena masa di ngulumon. Kalimatnya demikian. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Ahape masa di ngulumon, Tuhan menjaga ho. Holong nado mangudihon ho, Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho. Lasperoham marsak peho, saidiramoti ho, Tuhan menjaga ho. Semoga lagu itu membuat sukacita bagi kita dan mendorong semangat kita untuk menjalani kehidupan ini besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun-tahun ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang barusan kami dengar. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, supaya kami boleh paham, bahkan mampu untuk melaksanakan apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus melalui nas tadi dan yang kami dengar melalui khotbah ini.
Tuhan mampukan kami menjadi pelayan yang baik, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bukan untuk memerintah, tapi untuk melayani, supaya orang lain boleh juga merasakan nikmat hidupnya. Kami berdoa untuk semua keluarga kami. Tuhanlah yang memberkati mereka. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, semua rumah tangga kami dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Begitu juga gerejamu, Tuhan berkati yang melaksanakan pelayanannya dalam khotbah minggu di gereja mereka masing-masing. Berkati juga pemerintah kami, supaya mereka terus kuat dan mampu serta percaya diri bahwa bersama dengan Tuhan mereka pasti mampu akan berbuat yang terbaik untuk kesejahteraan, untuk kesehatan umat di dunia ini. Terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus, Putramu, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Apapun